Muhammad Iqbal Maulana bin Amir Sarifuddin Hargelis Bantarujeg Majalengka, Zurul Anam bin Maksudi Abdul Ghani Gegesik Kidul Gegesik Cirebon, dan Muhammad Niamila Suheri bin Suhairi Kedung Wungu Kerangkeng Indramayu. Bismillahirrahmanirrahim. Kata sambung disebut juga dengan kata penghubung atau konjungsi. Jenis kata ini berfungsi untuk menghubungkan susunan kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, kalimah dengan kalimah, bahkan antar paragraf. Hal ini agar tercipta keterkaitan antara kata, frasa, klausa, kalimah, dan paragraf bisa terbaca dengan jelas. Berbicara tentang penghubung, dalam ilmu gramatikal bahasa Arab dikenal dengan istilah atof nasak. Atop nasak tenaon Kang? Atof nasak siapa lu Kang? Alah, beli tak Kang? Atof nasak ialah penghubung, yakni menghubungkan suatu lafaz yang lainnya. Atof juga terbagi menjadi dua, yakni atof bayan dan atof nasak. Atof bayan ialah lafaz yang mengikuti majbu'nya yang menyerupai sifat, di mana hakikat dan tujuannya ialah menyingkap karakter dengan sendirinya. Sedangkan atof nasak ialah menghubungkan suatu lafaz yang lainnya dengan perantara huruf atof tersebut. Nah, dalam kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang sebagian huruf atof yang menjadi perantara dalam pengatofan suatu lafaz. In the structure of atof nasak, there are three main terms. Dalam struktur atof nasak terdapat tiga istilah pokok, yakni atif ialah huruf yang mengatofkan pada ma'tuf dan ma'tuf alaih. Ma'tuf adalah lafaz yang mengikuti pada ma'tuf alaih, sedangkan ma'tuf alaih adalah lafaz yang diikuti oleh ma'tuf. Huruf atof ada 9, yakni wawu, thumma, fa, hata, am, au, bal, la, lakin. Namun yang akan kami jelaskan hanya huruf fa dan thumma saja. Hal ini dijelaskan oleh baiknya Syekh Muhammad Jamaluddin bin Mahyal bin Abdillah bin Malik al-Andalusi dalam goresan tinta emasnya yang berbunyi wal fa'u litartibi bittisali wa thumma litartibi binfisali. Fa itu bermakna tartib ittisal atau tartib wa ta'qib. Tartib yaitu maknanya ma'tuf diakhirkan dari maknanya ma'tuf alaih. Sedangkan taqib atau ittisal yaitu menghasilkan maknanya ma'tuf dengan ma'tuf alaihnya dengan tanpa adanya jeda waktu. Adapun thumma itu bermakna tartib infisal atau tartib wa tarohi. Tartib yaitu maknanya ma'tuf diakhirkan dari maknanya ma'tuf alaih. Sedangkan tarohi atau infisal yaitu adanya jeda waktu di antaranya ma'tuf dan ma'tuf alaih. Seperti yang terdapat dalam firman Allah surah Al-Abasa ayat 18 hingga ayat 21 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddara thumma sabila yassara thumma amatahu fa'aqbara. Artinya, dari apakah Allah menciptakan? Dari tetes mani Allah menciptakan lalu menentukannya. Kemudian Allah memudahkan jalannya dan mematikannya lalu memasukkannya ke dalam kubur. Quran surah Al-Baqarah ayat 18 hingga ayat 21. The point of discussion, this is lafadz faqaddaroh. Lafadz qaddaroh ini diatofkan pada lafadz kholaqoh dengan menggunakan fa, yang mana fa itu bermakna tartib wa ta'qib, yaitu berurutan di antara ma'tuf dan ma'tuf alaihnya, serta di antaranya itu tidak memiliki jeda kurun waktu. Ketika dalam proses penciptaan manusia, 40 hari pertama berupa nutfah, 40 hari kedua berupa alaqah, kemudian 40 hari ketiga berupa mudghah. setelah menjadi janin, Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh badannya dan memerintahkan malaikat tersebut untuk mencatat 4 perkara baginya, yakni ajal, rizki, pekerjaan, serta celaka atau bahagianya. Dalam hal ini penghubung di antaranya itu menggunakan fa, karena ketika setelah penciptaan janin Allah langsung mengutus para malaikat untuk mencatat perkara yang sudah disebutkan tadi.
karena fa itu bermakna tartib wa ta'qib. Kemudian mahalu syahid yang kedua, lafadz summas sabila yassaroh. Lafadz as-sabil ini diatofkan pada jumlah as-sabil yassaroh dengan perantara summa yang mana memiliki makna tartib wa tarohi, yaitu berurutan di antara ma'tuf dan ma'tuf alaihnya, serta di antaranya itu memiliki jeda atau kurun waktu. Artinya setelah Allah menentukan 4 perkara, maka janin di dalam kandungan tersebut akan lahir dari rahim seorang ibu. Nah, di antara kelahiran seorang bayi dan diberi ketentuan kurun waktu itu sekitar 3,5 sampai 4 bulan. Kemudian mahalu syahid selanjutnya yakni lafad amata. Lafad amata ini diatofkan pada lafad yasaro dengan perantara thumma, yang mana thumma itu bermakna tartib infisol atau tartib wadarohi. Yakni di dalam suatu kelahiran dan juga suatu kematian itu terdapat jeda atau yang dinamakan dengan sebuah kehidupan. Kemudian dilanjutkan dengan lafad wa akbaroh. Lafad wa akbaroh diatofkan pada lafad amata dengan menggunakan fa. Karena fa itu bermakna tartib wa ta'qib. Jadi ketika menemui kematian maka harus segera dikuburkan. Seperti pada hukum fikih, tidaklah baik menunda-nunda penguburan seseorang yang telah meninggal. Jadi kesimpulannya, dalam penciptaan manusia itu terdapat proses. Dalam proses tersebut ada yang memiliki kurun waktu dan ada yang tidak. Hal ini persis seperti halnya huruf fa dan juga huruf thumma. Ada yang ittisal yakni tanpa jeda waktu dan ada yang infisal yakni memiliki jeda waktu. Sama halnya dengan ketika kita ingin meraih sebuah kesuksesan maka terdapat sebuah proses. Baik itu cepat atau lambat, yang jelas kita harus memiliki tekad dan keyakinan yang kuat serta adanya usaha dan doa. Dikutip dari daunnya Al-Maghfurlah, Kyai Haji Ahsin Sifa Aqil, beliau pernah berkata, usaha tanpa doa Sombong. Doa tanpa usaha Bohong. Ora Ora et labora. Berdoa dan berusaha. Sekian, terima kasih.